strategic attacks all over the world. They know exactly where we've been. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Without Remorse, yang dirilis tahun 2021. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai ketika beberapa segel Angkatan Laut AS muncul dari satu pon membunuh beberapa militan. Mereka berjalan melalui reruntuhan bangunan itu dan jalan-jalan di Aleppo, mencari seseorang. Ketika mereka membersihkan gedung, agen Ritter bertemu dengan tim dan memberitahu mereka untuk membebaskan sandera CIA dari pasukan pemerintah Suriah. Setelah mendapatkan informasi singkat dari agen tersebut, ketua tim John Kelly bergerak bersama timnya ke bagian lain kota. Mereka menyerang gedung yang dicurigai dan membebaskan sandera. Ketika mereka menyelesaikan operasi, John Kelly menggeledah kantong pasukan Suriah yang terbunuh dan mengetahui dari data teleponnya bahwa dia adalah mantan tentara Rusia. Agen Ritter memintanya untuk meninggalkan masalah ini dan segera pindah. Saat mereka pergi, pasukan Rusia menembakkan RPG ke arah mereka. Kelly dan timnya memulai serangan balik terhadap mereka. Segera mereka menyadari bahwa itu bukanlah rumah persembunyian pasukan Suriah tetapi depot senjata Rusia. Setelah pertarungan sengit di sana, Kelly bersama pasukannya yang masih hidup, agen Ritter dan sandera yang dibebaskan berlari ke atap gedung tempat helikopter menunggu mereka. Di helikopter, Kelly menyalahkan Ritter atas pembunuhan anak buahnya di tangan Rusia. Segera mereka mengebom gedung dan pindah. Di adegan berikutnya, salah satu anggota tim Kelly, yang telah pensiun dari militer dan sedang bersenang-senang dengan keluarganya di rumah, tertabrak sebuah mobil van di luar rumahnya. Setelah beberapa saat, pensiunan anggota tim lainnya juga terbunuh oleh beberapa pria bersenjata tak dikenal di jalan. Keduanya adalah pasukan yang ikut membebaskan sandera CIA di Aleppo 3 tahun lalu. Di malam hari, ketika Kelly dan istrinya bersiap-siap untuk tidur di kamar tidurnya, meninggalkannya di kamar untuk tidur sementara dia datang ke sofa untuk makan makanan ringan dan mendengarkan musik. Setelah beberapa saat, laptopnya mati. Dia melihat bahwa listrik di rumahnya padam. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa langkah mendekati dan membuka pintu. Dia mengeluarkan senjatanya dari laci dan mengikuti langkah kaki di rumahnya. Dia menemukan bahwa beberapa orang telah menyelinap ke rumahnya. Mereka membunuh istrinya yang sedang hamil sementara Kelly mulai membunuh mereka satu persatu. Ketika dia hendak membunuh yang terakhir, dia menembakkan api ke arahnya dan terluka. Ketika penyusup itu kehabisan peluru, dia segera meninggalkan rumahnya. Kelly merangkak menuju kamar tidurnya untuk melihat istrinya, tapi sayangnya, dia sudah meninggal. Di adegan berikutnya, Kelly sedang dibawa ke rumah sakit. Dia sadar setelah beberapa waktu. Bos anjing laut Angkatan Lautnya, Karen Greer, mengunjunginya dan memberitahu dia tentang kematian istrinya dan dua mantan anggota anjing laut. Dia juga memberitahu dia tentang tindakan pengamanan yang diambil untuk anggota grup yang tersisa dari tim SEAL. Dia mengatakan kepadanya bahwa penyerang di rumahnya bukan orang biasa atau pencuri, mereka profesional. Mereka datang ke sana ke rumahnya dengan sengaja karena salah satu dari mereka dibunuh oleh mereka di kamar tidur. Kelly memintanya untuk memberinya bantuan dengan memberinya nama penyerang. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia menyuruhnya untuk beristirahat karena kasusnya sedang diselidiki. Setelah beberapa waktu, Kelly pulih dan memulai pelatihan di unit khusus tentara AS. Sementara itu, Menteri Pertahanan mengatur pertemuan dengan agen Ritter dan Karen Greer. Dalam pertemuan tersebut, agen Ritter memberitahu mereka bahwa penyerangnya adalah orang Rusia. Dia mengatakan mereka adalah tentara Rusia dan anggota FSB atau Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia. Dia memberitahu sekretaris bahwa Kelly dan timnya menyerang FSB di Aleppo beberapa tahun yang lalu untuk membebaskan sandera CIA. Dan Rusia melakukan ini untuk membalas serangan itu. Dia lebih jauh memberi pengarahan kepada mereka bahwa CIA telah memutuskan untuk tidak bergerak lebih dalam untuk membalas insiden ini. Dia menyimpulkan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah dengan para penyerang ini dan Rusia menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Setelah beberapa waktu, Karen pergi menemui Kelly dan memberitahunya bahwa mereka adalah orang Rusia yang membunuh istri dan teman-temannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa CIA akan menghentikan penyelidikan. Dia memberinya bantuan untuk memberikan file fasilitator paspor mereka di AS. Andrelah yang membantu mereka masuk ke AS. Di adegan selanjutnya, Kelly pergi ke kantor Andre sambil berpura-pura mabuk. Dia dihentikan oleh pengawal Andre dan dikirim kembali. Dia kembali ke truknya. Dia mengikuti mobil Andre di jalan raya dan menabraknya di belokan. Dia memblokir mobilnya sedemikian rupa sehingga membuatnya sulit untuk keluar dari mobilnya. Setelah itu, dia membakar mobilnya dan masuk ke dalamnya. Dia mengancam Andre sambil menembak kakinya untuk memberitahunya nama orang Rusia keempat. Dia memberitahunya nama Viktor Rykov setelah beberapa perjuangan. Setelah itu, dia keluar dari mobilnya dan ditangkap polisi. Di adegan berikutnya, Karen mengunjungi Kelly di penjara. Dia mengatakan
mengatakan kepadanya bahwa dia dalam masalah besar setelah membunuh Andre. Semua orang di kantor marah dengan perilaku Anda. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Dia juga mengatakan padanya bahwa dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui dan jika mereka ingin tahu itu, buat dia dibebaskan dari penjara. Saat Kelly kembali ke selnya, dia mencurigai adanya gerakan di luar selnya. Seorang petugas memintanya untuk berdiri dan menghadap tembok sehingga mereka dapat membawanya keluar dari penjara untuk penyelidikan, tetapi dia menolak. Kemudian beberapa petugas membawanya secara paksa. Dia melawan mereka kembali dan menyandera salah satu petugas penjara. Dia meminta mereka untuk pergi. Tak lama kemudian, seorang martial arts datang ke sel dan meminta Kelly untuk ikut dengan mereka. Dia kemudian menyerahkan telepon ke Kelly untuk diajak bicara. Dia mengambil telepon dan mulai berbicara. Karen berbicara dengannya dan memintanya untuk pergi bersama Marshall. Dia pergi bersama mereka ke pertemuan tertutup di instalasi militer di suatu tempat yang tidak diketahui. Mereka meminta dia untuk memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Dia memberitahu mereka nama Victor Rikov. Dia kemudian diminta untuk mengidentifikasi foto jika ada Victor. Agen Ritter memberitahu mereka bahwa dia sudah mati. Tapi Kelly mengidentifikasi dia di foto. Kemudian Ritter kembali memberitahu mereka bahwa Victor adalah mata-mata Rusia dan terlibat dalam banyak aktivitas di AS. Dia juga memberitahu mereka bahwa dia adalah target lama CIA tetapi tidak dapat menangkapnya. Sekretaris memberitahu mereka bahwa Victor bersembunyi di Rusia. Kelly meminta mereka untuk mengizinkannya pergi bersama tim untuk menangkapnya dan sekretaris memberikan izin. Setelah itu, Letnan Komandan Karen, Kelly, dan timnya bersiap untuk berangkat ke Rusia dengan pesawat penumpang. Agen Ritter datang ke sana dan memberitahu mereka bahwa dia akan menemui mereka di Rusia. Kelly mencurigainya, dan entah bagaimana mereka berangkat dengan pesawat ke Rusia. Ketika mereka memasuki wilayah Federasi Rusia, pesawat mereka tiba-tiba dicegat oleh Angkatan Udara Rusia. Pilot meminta mereka untuk segera mendarat di Bandara Murmansk. Ketika mereka menolak, dia menyerang sayap pesawat mereka. Pesawat jatuh dan jatuh ke Laut Barents ke dalam wilayah Rusia. Kelly dan anggota regu lainnya mencoba keluar dari air. Setelah bertahan hidup di dalam perahu, mereka bersembunyi di sebuah rumah persembunyian di Rusia. Setelah beberapa waktu, mereka pergi ke rumah persembunyian lain di Murmansk, di mana Ritter sedang merencanakan sesuatu dengan dua orang Rusia dan uang di atas meja. Kelly menuduh Ritter melakukan pengkhianatan dan menanyakan niat sebenarnya secara paksa. Dia memberitahu mereka bahwa dia datang ke sana setelah serangan di pesawat, mereka mengira mereka telah mati. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka datang ke sini untuk menyelesaikan misi menangkap Victor. Dia lebih jauh mengatakan kepadanya bahwa dia menyewa dua orang Rusia itu untuk membawa kita ke Victor. Kelly menembaknya sambil mencekiknya. Karen datang dan memintanya untuk tidak marah. Ketika kondisi agen Ritter semakin parah dan tidak mengubah kata-kata kesetiaannya, dia melepaskannya. Setelah beberapa waktu, agen Ritter memandu mereka ke flat mereka di Victor. Saat Kelly sampai di sana, dia melihat pengawal Victor sudah tewas. Dia melihat Victor menunggu mereka dan mengenakan jaket bunuh diri. Dia menyambut Kelly dan mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa dia dan timnya akan tiba di Rusia untuk membunuhnya. Dia bertanya pada Kelly mengapa dia membunuh istrinya yang sedang hamil. Kelly terus mendengarkannya. Victor mengatakan bahwa dia dan Kelly adalah pion dari raja yang sama dan dia mengirim kami ke sini dalam misi khusus untuk bunuh diri. Setelah itu Kelly memintanya untuk mendengarkan dia tapi dia memicu tombol dan meledakkan dirinya sendiri. Setelah ledakan, penembak jitu menembak Dallas, salah satu anggota tim Kelly. Mereka berjuang untuk menemukan lokasi penembak jitu. Entah bagaimana mereka menemukan satu. Sementara itu, penembak jitu lainnya melepaskan tembakan ke arah mereka. Karen dan Kelly menemukan penembak jitu setelah beberapa waktu dan membunuh mereka dalam aksi. Sementara itu, polisi dan pasukan Rusia mengepung gedung apartemen. Kelly meminta pasukannya untuk melarikan diri melalui bagian belakang gedung sementara dia berbalik menghadap pasukan polisi di atap. Dia melempar bom yang membunuh banyak polisi. Sementara anak buahnya berhasil melarikan diri dari gedung apartemen dengan mobil van. Dia membuat mereka sibuk dengannya. Dia berkelahi dengan orang-orang militer di tangga apartemen, datang untuk menjemputnya. Setelah beberapa waktu, dia juga kabur dengan menyamar sebagai pasukan tentara Rusia dengan masker gas air mata di wajahnya. Di adegan berikutnya, dia tiba di koordinat dengan van Rusia. Karen menerimanya dan membawanya ke perahu. Dia kemudian segera meninggalkan Rusia bersama anggota timnya yang masih hidup, Karen dan Ritter. Di kapal, Kelly bertanya kepada agen Ritter tentang Victor dan pekerjaannya di CIA. Dia bercerita tentang karir kecilnya. Dia juga menyuruhnya untuk membawa sekantong penuh uang ke atas kapal dan menghilang di suatu tempat di dunia. Dia mengatakan bahwa dia akan melaporkan kematiannya dalam operasi di kantor CIA. Kelly berterima kasih kepadanya dan meminta maaf karena telah salah paham sebelumnya. Selang beberapa waktu, saat sekretaris Clay sedang berada di kamar mandi sebuah restoran, Kelly muncul. Dia bertanya kepadanya tentang niat sebenarnya mengirimnya ke Rusia menghubungkan pembicaraan gadai Victor. Ketika dia tidak bisa menjawab, dia menculiknya di dalam mobilnya. Kelly mengancam akan membunuh keluarganya jika dia tidak menjawab. Sekretaris Clay akhirnya memberitahu dia mengapa dia mengirimnya ke misi ini. Dia kemudian mulai mengatakan bahwa hubungan AS dan Rusia harus dibatasi untuk meningkatkan perekonomian. Setelah insiden ini, mereka punya alasan kuat untuk mengancam orang-orang dari kedua negara yang berperang. Dia juga berargumen bahwa ini juga menyatukan rakyat Amerika melawan musuh bersama mereka, Rusia.
Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dan timnya tidak lebih dari umpan. Di tengah pembicaraannya, dia menjatuhkan mobilnya ke sungai yang menenggelamkannya dan sekretaris Clay, Karen, menyelamatkan Kelly dari sungai. Kelly memberikan alat perekam yang berisi pernyataan pengakuan Clay kepada Karen untuk diberikan kepada CIA. Di akhir film, Karen menurunkannya di bandara memberinya paspor baru. Dia memintanya untuk menjalani kehidupan baru dengan nama baru dan tidak melupakannya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wileu Jeong Wayah Kieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.